Ya, shalom saudara-saudara. Dari kemarin ada sejumlah orang yang WA saya dan mengirimkan sebuah link video. Lalu mereka bertanya, memohon pendapat saya atau tanggapan saya terhadap isi video itu. Dan setelah saya lihat, rupanya itu video di TikTok dan itu adalah video dari seorang yang namanya Brian Siawarta. Kelihatannya adalah seorang pendeta dan dalam video itu dia memberikan pendapatnya atau memberikan pengajaran bahwa persembahan persepuluhan di dalam kekristenan itu sebenarnya sudah tidak berlaku lagi atau sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya. Nah, rupanya itu meresahkan sejumlah orang atau membingungkan sejumlah orang. Itulah sebabnya mereka lalu mengirimkannya kepada saya, meminta saya membuat tanggapan terhadapnya. Oke lah, saya sudah lihat videonya dan sekarang saya akan memberikan tanggapan saya, tapi ada baiknya memang kita lihat dulu secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Pak Brian itu. Setelah itu baru saya tanggapi. Perpuluhan itu bukan keharusan. Sesat lu, Bri? Enggak, beneran. Ini dari Alkitab. Oh, gue tahu maksud tuh. Perpuluhan itu bukan keharusan, karena sebenarnya ketaatan gitu kan? Bukan. Ketaatan adalah pada saat kita melakukan apa yang Tuhan minta. Tapi hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan perpuluhan. Yang benar loh. Karena begitu banyak teman-teman yang minta gue untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam, lebih panjang. Dan karena gue melihat banyak banget teman-teman yang hari ini merasakan tekanan, merasa bersalah karena tidak memberikan perpuluhan, karena banyak orang-orang, mungkin pendeta yang ngomong ke teman-teman dan bilang harus. Izinkan gue untuk menjelaskannya. Dan sebelum gue mulai, perkenalkan, nama gue Brian. Gue adalah seorang pendeta dan gembala sidang dari gereja kita, Gereja Empower Indonesia. Dan gue sebelum memulai video ini, gue udah ngobrol banyak dengan pendeta, pastor, teologian. Salah satu yang harus gue highlight adalah pendeta, Profesor Dr. Joas Adi Prasetya, yang sangat gue kagumi, yang banyak kontennya diajari ke gue dan gue include di dalam video ini. So let's go. Kenapa perpuluhan yang jelas-jelas ada di Alkitab itu tidak diperlukan? Di Perjanjian Lama, salah satu ayat yang sering dipakai adalah ini, Maleakhi 3 ayat 8-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Pernah dengar itu? Alright. Dr. Yos selalu bilang ke gue gini, cara kita baca Alkitab tuh ada dua. Yang pertama adalah yang ngaco, namanya ayatiah. Kita mencomot sebuah ayat, kita pakai sesuai dengan apa yang kita mau, dan kita ngomongin apa aja yang ada di hati kita. Yang kedua, yang lebih baik dan benar adalah cara Alkitabiah. Yaitu kita bukan cuma fokus ke ayatnya, tapi kita melihat konteksnya, di pasal mana, siapa yang ngomong kepada siapa, maksudnya apa. Bukan cuma itu, kita melihat keseluruhan Alkitab, dan kita melihat prinsip-prinsip benang merah, apa sih yang Tuhan mau ceritakan, ajarkan, dan perintahkan kepada kita. Nah, kita akan membahas ini bukan dengan ayatiah, tapi dengan Alkitabiah. Di Perjanjian Lama, betul, di kitab Kejadian sampai Keluaran, Musa menulis banyak tentang persepuluhan itu keharusan. Kenapa? Karena ada yang namanya esensi, ada yang namanya ekspresi. Esensi itu yang penting. Kenapa? Ekspresi adalah bagaimana. Esensinya A dan ekspresinya B. Nah, mengenai persepuluhan, esensinya adalah Tuhan waktu itu mau bangsa Israel punya belas kasihan dan keadilan. Esensinya ada di hati. Ekspresinya pada waktu itu adalah dengan persepuluhan. Jadi basically Tuhan bilang ke bangsa Israel seperti ini berkali-kali di hukum Musa. Lu kan udah punya duit, lu bisa menghasilkan. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit, ada yang bukan duit waktu itu kebanyakan. Makanan, binatang, sayur-sayuran. Nah, tolong dong kasih 10% kepada saudara lu yang gak punya. Saudara lu yang tidak kecukupan. Siapakah mereka? Mereka adalah, kategorinya masuk di sini adalah janda miskin, anak yatim, dan suku Lewi. Siapa itu suku Lewi? Suku Lewi adalah suku di bangsa Israel yang mereka jadi kayak kalau hari ini tuh pendeta full time. Mereka harus bekerja 100%, 1000% buat Tuhan. Dan mereka nggak boleh kerja yang lain. Mereka nggak boleh punya harta, mereka nggak boleh punya tanah, mereka nggak boleh punya barang-barang apapun juga. Nah,
Karena itulah status mereka secara finansial dan sosial rendah, serendah anak yatim dan janda miskin. Dan Tuhan bilang ke semua orang-orang Israel, kasih 10%. Buat gue kasih ke mereka. Kenapa? Karena di perjanjian lama sebelum roh Tuhan dicurahkan, semua yang bangsa Israel harus lakukan, apa yang Tuhan perintahkan itu lewat yang namanya pendeta dan gereja. Jadi Tuhan, manusia, umatnya itu nggak ada hubungan langsung. Ada pendeta dan gereja di tengah-tengahnya. Jadi kasih ke gereja, gereja yang kasih ke mereka. Right? Itulah kenapa ada. Sekarang Tuhan Yesus datang, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia menggenapi perjanjian lama. Dia tidak meniadakan apapun, tapi dia menggenapinya. Ada hal-hal yang stop dan tidak berlanjut ke perjanjian baru, tapi ada hal-hal yang lanjut sampai hari ini dan berubah. Contohnya apa? Contohnya di perjanjian lama, kita nggak boleh makan babi, kita nggak boleh makan seafood yang nggak bersisik, dan kita nggak boleh potong jambang. Kita hari ini melakukan itu semua kan? Betul, karena ada hal-hal yang tidak lanjut, ada hal-hal yang lanjut. Jadi, lanjut atau enggak? Lebih tepatnya, perpuluhan lanjut atau enggak? Semua aturan hukum Taurat itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah seremonial, yang kedua adalah moral, yang ketiga adalah teknikal. Kita belajar dikit ya hari ini. Seremonial adalah hal-hal yang dilakukan menggambarkan Kristus. Contohnya, menyembelih kurban kalau minta maaf udah berdosa, mesbah dupa. Hal-hal seperti ini tuh sudah tidak dilakukan karena Kristus sudah menggenapinya, dan hari ini kita nggak melakukan itu. Kita nggak perlu potong korban karena Tuhan adalah korban yang sempurna, dikorbankan untuk menebus darah kita, untuk menebus darahnya, menebus dosa kita. Nah, seremonial nggak lanjut. Moral lanjut banget, karena semua 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, sampai hari ini bukan hanya ada, tapi Tuhan menaikkannya. Kalau dulu berdosa cuma kalau kita ngebunuh, sekarang Tuhan bilang marah aja dosa. Dulu berdosa kalau berzina, sekarang Tuhan bilang lu horny aja udah dosa. Kalau yang seremonial ditiadakan, yang moral dinaikkan. Nah, ada yang ketiga, teknikal. Peraturan teknikal ini ada karena ada kebutuhan. Waktu itu kebutuhannya seperti yang tadi gue jelaskan, makanya ada persepuluhan. Hari ini pertanyaannya, masih dibutuhkan atau enggak? Karena kalau tidak dibutuhkan, maka udah nggak lanjut. Jawabannya gimana? Simple. Brian, kan hari ini ada pendeta full time. Betul, tapi apakah mereka suku Lewi? Apa bedanya? Pendeta full time, suku Lewi sama-sama bekerja untuk Tuhan. Tapi, pertama, apakah pendeta tidak boleh kerja dan mencari uang di luar gereja? Tentu boleh. Tapi zaman dulu suku Lewi tidak boleh. Kedua, apakah pendeta tidak boleh memiliki rumah dan tidak boleh punya motor, aset, barang apapun juga? Oh, boleh dong. Suku Lewi dulu tidak boleh. Apakah pendeta, ini yang menurut gue paling penting, statusnya sama rendahnya dengan anak yatim, janda miskin, dan sama tidak berdayanya secara finansial? Kalau yang ketiga ini jawabannya adalah, iya Brian, pendeta gue seperti itu. Maka please saat ini gue pengen ngomong sama lu, please punya belas kasihan dan keadilan lah. Dan berikanlah sebagian harta lu kepada pendeta itu, kepada gereja itu, agar taraf hidup mereka bisa dinaikkan. Bukan tentang perpuluhan, tapi tentang belas kasihan lu. Tapi kebanyakan pendeta seperti gue dan Karen, kita diberkati Tuhan. Kita tidak memerlukan itu. Gitu. Nah, jadi gimana? Apakah itu lanjut atau tidak? Untuk gue secara pribadi, untuk banyak orang di luar sana, untuk banyak pendeta di luar sana, banyak gereja yang tradisional, mereka percaya bersama-sama bahwa perpuluhan tidak dilanjutkan lagi, tidak diharuskan lagi hari ini. Apakah artinya kita tidak memberikan ke gereja? Tentu saja kita boleh. Karena Tuhan bukan mengajar, gini, Tuhan gak butuh 10% duit kita. Dia itu kaya, tapi dia mau 100% hati kita. Makanya di perjanjian baru, Paulus, si penulis 2/3 perjanjian baru, dia ngomong berkali-kali kepada gereja yang dia tanam, dan dia ngomong tentang uang berkali-kali. Tapi tidak sekalipun dia ngomong tentang perpuluhan. Bahkan ada satu kali di Korintus 16-21, Paulus lagi datang ke Korintus untuk minta jemaat di sana ngumpulin duit untuk dikasih ke jemaat di Yerusalem, karena jemaat di Yerusalem lagi membutuhkan. Dia bisa aja ngomongin menggunakan metode yang namanya perpuluhan untuk ngumpulin duit, tapi dia memilih tidak. Kenapa? Karena gue percaya, menurut dia bukan suku Lewi. Bahkan Paulus cari kerjaan di luar sana. Dia bukan suku Lewi. Makanya dia tidak mengharuskan perpuluhan. Bagi Paulus perpuluhan itu sudah tidak ada. Kenapa hari ini bagi kita masih nganggap ada? Dan Paulus ngomongin selalu satu hal yang Tuhan Yesus juga ngomongin, yaitu murah hati. Keadilan dan belas kasihan, itulah esensinya. Dan hari ini kita mengikuti contoh Kristus, yaitu dengan hidup keadilan, belas kasihan, dan murah hati, generous.
Tuhan tidak butuh 10% duit lu. Ingat itu, dia itu kaya. Tapi dia mau 100% hati lu, hidup lu, termasuk keuangan lu. Yang Tuhan mau itu apa? Tuhan mau kita untuk memiliki mindset bahwa semua yang kita punya itu milik Tuhan. Dan kita adalah pengelola hidup ini, uang ini adalah pengelola. Dan Tuhanlah yang bertahta. Dia mau dimuliakan dengan semua hidup kita, termasuk harta benda kita. Jadi kalau dia taruh di hati lu untuk membeli ke gereja, berilah. Tentunya gue sarankan dengan catatan gereja itu adalah gereja yang sehat secara finansial, keuangannya jelas dan lu bisa percaya. Kalau Tuhan minta kita berikan ke janda miskin, orang kurang mampu, berikanlah. Kenapa? Karena dulu harus lewat gereja, sekarang nggak perlu. Sekarang gereja dan pendeta itu udah ditiadakan. Tidak harus lewat gereja dan pendeta baru ketemu Tuhan. Lu nggak harus datang ke hari Minggu untuk ketemu Tuhan. Tuhan, umatnya langsung berhubungan. Karena roh Tuhan udah dicurahkan ke dalam lu dan ke dalam gua. Dia tinggal di hati gua. So buat teman-teman yang masih punya pikiran seperti itu, please hari ini terbebaslah dari pikiran harus rasa tertuduh. Tuhan gak mau perpuluhan lu. Dia mau persembahan hidup lu yang murni, yang 100% untuk dia. Dan gua berdoa dia akan selalu membesarkan hati lu agar lu selalu bisa murah hati. 10% terlalu kecil, berilah lebih daripada itu. Tapi berilah sesuai apa yang Tuhan taruh di hati lu. God bless. Oke, demikianlah sejumlah argumentasi yang telah dipaparkan oleh Pak Brian di dalam videonya ini. Sekarang saya akan memberikan tanggapannya. Saya mencatat beberapa poin di sana untuk saya respon. Pertama adalah ketika dia mengatakan bahwa persembahan persepuluhan itu diberikan juga kepada orang Lewi di samping kepada janda miskin dan juga anak yatim piatu, karena orang Lewi itu secara finansial mereka setara dengan orang-orang miskin itu atau anak yatim piatu, karena mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak punya properti apa-apa. Ya. Nah, benarkah memang orang Lewi keadaannya seperti itu? Benarkah keadaan finansialnya orang Lewi itu sangat memprihatinkan, ya, sehingga dianggap selevel dengan orang-orang miskin dan juga anak yatim piatu? Jawaban terhadap semua ini harus kembali kepada Alkitab, ya. Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada saudara sejumlah ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Pak Brian ini salah, ya. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa orang-orang Lewi itu mereka mempunyai sejumlah properti, ya. Mereka mempunyai kota-kota, mereka mempunyai rumah, mereka mempunyai tanah-tanah penggembalaan, mereka mempunyai ladang, mereka mempunyai ternak-ternak, ya. Oke, jelasnya saya bacakan saja ayatnya, ya. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, berarti mereka kan punya rumah, punya kota. Hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun di antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel. Jadi ada rumah, ada kota. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Berarti mereka punya milik dong, punya properti. Ayat 34. Dan padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Mereka memiliki tanah-tanah pengembalaan, ya. Lalu Bilangan 35 ayat yang kedua, perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikanlah mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Berarti ada kota. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah pengembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Berarti ada tanah. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami, dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Berarti mereka punya hewan, punya ternak. Lalu ayat yang keempat, tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Ayat yang kelima bagian akhir, itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota. Ayat 7, segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah penggembalaan. Lalu ayat 8 bagian akhir,
Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekedar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Berarti orang Lewi ini juga punya banyak itu ya. Dapat dari suku-suku yang lain, tanah-tanah pengembalaan, kota-kota. Lalu Yosua 14 ayat 4. Sebab Bani Yusuf merupakan dua suku, Manasye dan Efraim, maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Berarti ada kota, ada tanah, ada ternak atau hewan, ya. Lalu saudara bisa baca sendiri juga di Yosua 21 ayat 1 sampai 42. Di sana muncul, saudara akan baca sendiri, ya. Lalu juga secara khusus di dalam ayat yang ke-41 dan 42-nya dibilang begini. Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Lalu di Nehemia 13 ayat yang ke-10, ya. Juga kudapati bahwa sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang Lewi itu dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Berarti mereka punya ladang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa orang Lewi itu bukan menyedihkan secara finansial seperti yang dikatakan oleh Pak Brian ini, sehingga mereka selevel dengan orang-orang miskin dan anak-anak yatim piatu. Tidak. Mereka memang tidak mendapatkan pembagian tanah di tengah-tengah bangsa Israel, tapi mereka tetap ya mempunyai properti, mempunyai tanah mereka, tanah untuk ladang mereka, untuk penggembalaan, punya ternak, hewan lain punya. Jadi adalah salah kalau Pak Brian mengatakan bahwa finansialnya selevel dengan orang miskin. Oke, hal kedua yang ingin saya tanggapi adalah pembagian hukum yang dibahas oleh Pak Brian itu. Ada hukum seremonial yang sudah tidak berlaku lagi, lalu ada hukum moral yang masih terus berlaku, lalu ada satu hukum lagi namanya hukum teknikal, yang mana dikatakan bahwa itu diadakan kalau dibutuhkan. Dan kelihatannya beliau nanti akhirnya menganggap bahwa persembahan persepuluhan itu masuk kepada hukum teknikal itu. Jadi dibutuhkan maka diadakan. Tapi ketika tidak dibutuhkan lagi ya sudah tidak berlaku lagi. Makanya persembahan persepuluhan sekarang tidak dibutuhkan lagi. Itu kira-kira pendapat beliau. Nah, tapi apakah persembahan persepuluhan memang bukan hukum moral? Ya. Setahu saya di kalangan para penafsir kitab suci itu mereka memperdebatkan apakah hukum atau persembahan persepuluhan itu masuk hukum seremonial atau hukum moral. Ya, memang ada yang mengatakan hukum seremonial, dan kalau benar hukum seremonial maka sudah tidak berlaku lagi. Tapi saya sendiri secara pribadi saya percaya bahwa persembahan persepuluhan itu adalah hukum moral. Nah, memang tidak mudah untuk memberikan argumentasi terhadap hal ini karena ada sejumlah hal yang memang agak pelik. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan begini adalah bahwa tentang hukum seremonial. Hukum seremonial ini adalah terkait dengan hukum-hukum upacara agama, ya. Hukum moral itu terkait dengan moralitas umat, ya. Nah, hukum seremonial biarpun itu diberikan oleh Tuhan, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu yang bersifat darurat itu bisa diabaikan atau bisa dilanggar, ya. Kita bisa lihat contoh bahwa menurut hukum seremonial itu maka orang tidak boleh berdekatan dengan orang kusta, ya. Orang kusta juga tidak boleh berdekatan dengan orang sehat kalau tidak menjadi najis. Tapi dalam kenyataannya Yesus malah waktu menyembuhkan orang kusta dia menyentuh. Ya, jadi dengan kata lain hukum seremonial itu juga bisa dilanggar dalam keadaan tertentu, terlebih dalam keadaan darurat.
Tapi kalau hukum moral itu tidak bisa dilanggar. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan susah macam apapun, kepepet macam apapun, tidak bisa dilanggar. Itu hukum moral. Nah, sekarang mari kita bisa melihat contohnya adalah hukum seremonial tentang roti sajian. Nah, tentang roti sajian itu ditetapkan di dalam hukum Taurat bahwa tidak boleh ada orang awam bisa memakan roti sajian. Itu hanya imam yang boleh memakannya. Itu terlihat dari ayat Keluaran 29. Saya baca ya. Keluaran 29 ayat 32-34. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semua itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam jangan memakannya sebab persembahan itu kudus semuanya itu. Orang awam tidak boleh memakan roti sajian. Tapi sesuatu pernah terjadi. Pada waktu Daud dan pengikutnya dikejar-kejar oleh Saul, mereka lapar dan tidak ada makanan sama sekali. Lalu mereka mampir dan dalam keadaan lapar seperti itu, imam menyerahkan roti sajian yang harusnya tidak bisa dimakan oleh Daud. Daud bukan imam. Jadi dia tidak boleh, dia dan pengikutnya tidak boleh memakan roti sajian itu, tapi ternyata diberikan. Itulah yang dicatat di dalam 1 Samuel 21 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Dan Daud dan pengikutnya termasuk imam itu tidak pernah disalahkan. Bahwa itu tidak disalahkan itu juga didukung oleh kata-kata Yesus. Karena pada waktu Yesus dan murid-muridnya lewat ladang, ya, dan para muridnya mengambil gandum untuk memakannya dan diprotes oleh orang Farisi, Yesus menggunakan kasus itu sebagai argumentasi untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh para muridnya. Ya, itu di Matius 12 ayat 1 sampai 4 ya. Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana dia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam?" Nah, dari sini kita lihat hukum seremonial ternyata bisa dilanggar, ya, dalam keadaan darurat atau keadaan kepepet. Tapi hukum moral tidak bisa seperti itu. Hukum moral dalam keadaan kepepet, bahkan nyawa melayang sekalipun, tetap harus dilakukan, tidak boleh dilanggar. Nah, sekarang bagaimana dengan persembahan persepuluhan? Nah, ternyata di Alkitab pernah dikatakan bahwa pernah ada keadaan darurat di mana orang-orang pada kelaparan, ya, orang-orang pada krisis yang besar. Tapi ternyata dalam keadaan seperti itu pun persembahan persepuluhan harus tetap diberikan. Nah, keadaan daruratnya itu terlihat di dalam Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 4 ya. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, "Anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup." Dan ada yang berteriak, "Ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan." Juga ada yang berteriak, "Kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami." Itu jelas menunjukkan keadaan yang sangat krisis, keadaan yang darurat. Tapi apakah pada keadaan seperti itu persembahan persepuluhan boleh ditiadakan atau boleh ditunda? Tidak. Itu dinyatakan dalam Nehemia pasal yang ke-13 ya, ayat 5. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas, persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, minyak yang menjadi hak-hak orang Lewi, para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ayat 10. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang Lewi dan para penyanyi bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja?
Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Jadi saudara lihat keadaan darurat, tapi persembahan persepuluhan tidak boleh diabaikan. Harus dilakukan. Dari sini, lihat ya, hukum seremonial dalam keadaan darurat bisa dilanggar. Tapi persembahan persepuluhan dalam keadaan darurat tidak boleh dilanggar. Kalau begitu, maka sebenarnya persembahan persepuluhan masuk kategori hukum moral, bukan hukum seremonial atau apa yang dikatakan Pak Brian sebagai hukum teknikal itu. Dan kalau itu hukum moral, maka itu harus terus berlaku dari zaman Perjanjian Lama sampai zaman Perjanjian Baru sampai dengan sekarang. Itu harus terus berlaku. Berikutnya yang ingin saya tanggapi adalah apa yang dikatakan Pak Brian bahwa persembahan persepuluhan tidak diperlukan lagi, tidak dibutuhkan lagi karena pendeta-pendeta sekarang itu tidak sama dengan orang Lewi. Pendeta sekarang bisa kerja, pendeta sekarang bisa punya kendaraan, punya rumah, punya properti, ya. Dan pendeta sekarang itu tidak berada dalam keadaan finansial yang setara dengan orang miskin atau anak yatim piatu, ya. Nah, kalau itu yang dipakai ini kok aneh ya. Sebelumnya dikatakan bahwa persembahan persepuluhan pertama untuk orang miskin, kedua yatim piatu, dan ketiga untuk para Lewi. Nah, kalau ternyata pendeta sekarang tidak cocok dengan orang Lewi, kan masih ada dua, yaitu orang miskin dan yatim piatu. Masa hanya gara-gara pihak yang nomor 3 tadi, yaitu pendeta tidak sama dengan Lewi, lalu persembahan persepuluhan ditiadakan. Terus yang nomor 1 dan nomor 2, orang miskin dan yatim piatu, bagaimana? Layakkah menghapuskan persembahan persepuluhan yang harusnya diperuntukkan pada tiga pihak, tapi satu pihak tidak relevan lagi, lalu dihapus, lalu 2 yang lain bagaimana? Itu kan nggak cocok, ya. Nah, terus kalau dikatakan, ya juga dikatakan bahwa bagaimana kalau pendetanya ternyata tidak punya kerja apa-apa, full timer dan hanya hidup saja dari pelayanannya, ya maka Pak Brian bilang ya tidak dikasih persepuluhan, tapi dikasih persembahan sukarela. Nah, ini juga aneh lagi. Kenapa? Bukankah alasan untuk mengatakan persembahan persepuluhan tidak berlaku lagi karena tidak dibutuhkan? Sekarang saya tunjukkan bahwa itu bisa dibutuhkan, masih bisa dibutuhkan. Pertama, orang miskin itu tidak ada perubahan. Anak yatim piatu tidak ada perubahan. Lalu kalau pendeta full timer, tidak kerja di mana-mana, hanya hidup dari pelayanan, berarti masih dibutuhkan. Kalau persembahan persepuluhan prinsipnya ditiadakan karena tidak dibutuhkan, nah sekarang dibutuhkan, harusnya ya diberlakukan dong. Kenapa diganti dengan persembahan sukarela? Kan enggak. Pertanyaannya menjadi muncul di situ adalah bahwa benarkah penolakan terhadap persembahan persepuluhan ini karena tidak dibutuhkan lagi? Kalau memang begitu, harusnya ketika ditunjukkan bahwa masih dibutuhkan, berlaku lagi dong. Jadi menurut saya itu tidak konsisten, ya. Selanjutnya Pak Brian juga mengatakan bahwa Rasul Paulus yang menulis begitu banyak kitab di dalam Perjanjian Baru 2/3 tidak sekalipun menyinggung persembahan persepuluhan. Jadi itu berarti bahwa Paulus menganggap persembahan persepuluhan sudah tidak berlaku lagi. Nah, ini namanya argumentation from silence. Ya, suatu argumentasi dari kediaman. Bahwa Paulus tidak pernah menyinggung persembahan persepuluhan, itu tidak bisa serta-merta berarti bahwa Paulus menganggap persembahan persepuluhan itu tidak berlaku. Ya. Tapi pertanyaan lebih dalam adalah, apakah Paulus memang tidak pernah berbicara tentang persembahan persepuluhan? Nah, saya kira Pak Brian ini kurang teliti, ya. Di awal kan Pak Brian bilang harus lihat semua. Kalau tidak nanti jadi ayatiah, bukan alkitabiah. Supaya ajaran alkitabiah
kita tidak boleh memegang satu ayat mengabaikan ayat yang lain. Harus melihat semua ayat pada topik yang dibahas lalu ditafsirkan bersama-sama. Ya. Nah, Paulus sebenarnya bicara tentang persembahan persepuluhan, hanya saja dia tidak menggunakan istilah persembahan persepuluhan. Tapi yang dia maksudkan tidak lain dari persembahan persepuluhan. Di mana itu? Nah, saya tunjukkan ayatnya ya. 1 Korintus 9 ayat 13-14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah? Saudara, pertama-tama saudara melihat bahwa ada kata-kata mereka yang melayani di tempat kudus, mereka yang melayani mezbah. Siapa itu mereka itu? Ya jelas mereka adalah orang-orang Lewi itu. Ya, para imam itu. Nah, terus dikatakan bahwa mendapat penghidupannya dari tempat kudus, mendapat bahagian mereka dari mezbah. Bahagian apa? Ya jelas itu persembahan persepuluhan. Maka Paulus sedang berbicara tentang persembahan persepuluhan yang menjadi sumber kehidupan dari orang-orang Lewi di Perjanjian Lama. Nah, lalu satu ayat setelah itu Paulus mengatakan, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Di sini berarti Paulus mengatakan bahwa para penginjil itu berhak untuk dihidupi dari pemberitaan Injil yang persis seperti yang terjadi dalam Perjanjian Lama, di mana imam-imam hidup dari persembahan persepuluhan. Maka para penginjil itu juga hidup dari persembahan persepuluhan itu. Demikian pula, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa bukannya Paulus tidak pernah berbicara persepuluhan. Dia bicara, hanya tidak menggunakan kata persepuluhan saja. Tapi prinsip persembahan persepuluhan dia tarik untuk meletakkan dasar bahwa seorang hamba Tuhan yang full time melayani, dia berhak hidup dari persembahan persepuluhan itu. Lalu Pak Brian juga mengatakan bahwa Paulus pernah mengumpulkan sumbangan untuk orang-orang di Yerusalem. Tapi Paulus tidak bicara tentang persembahan persepuluhan. Karena Paulus itu dari suku Benyamin, bukan suku Lewi. Nah itu kan jadi aneh. Kan Paulus kan mengumpulkan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang di Yerusalem. Lalu apa hubungan itu dengan Paulus bukan orang Lewi, tapi dia dari suku Benyamin? Ya. Dan bahwa pengumpulan itu di mana Paulus tidak menyinggung sama sekali tentang persembahan persepuluhan, itu tidak berarti bahwa Paulus menganggap persembahan persepuluhan tidak berlaku lagi. Ini sama saya bilang tadi, itu argumen from silent. Ya. Nah, bisa jadi bahwa persembahan persepuluhan sudah diberlakukan di dalam gereja lokal. Karena itu ketika ada kebutuhan untuk menolong gereja di Yerusalem, maka Paulus tidak lagi mempersoalkan persembahan persepuluhan mereka itu, tapi dari sumbangan sukarela. Jadi tidak disebutkannya persembahan persepuluhan di sana. Tidak bisa serta-merta langsung disimpulkan bahwa persembahan persepuluhan tidak berlaku. Ya. Jadi sebenarnya bukan Paulus yang menganggap itu tidak berlaku. Pak Brian yang menganggap itu tidak berlaku dan mengira Paulus menganggap itu tidak berlaku, padahal Paulus tidak berpikiran ke sana, bahkan masih dia anggap berlaku dengan ayat yang sudah disebutkan tadi. Oke, berikutnya Pak Brian juga mengatakan bahwa ya Paulus seperti Yesus lebih menekankan tentang murah hati. Tidak bicara tentang persembahan persepuluhan, tapi tentang murah hati. Oke, karena Pak Brian menyinggung tentang Yesus, maka saya juga mau bicara tentang Yesus. Apakah Yesus tidak pernah menyinggung tentang persembahan persepuluhan? Apakah Yesus meniadakan persembahan persepuluhan? Atau menganggap persembahan persepuluhan tidak berlaku? Tidak. Justru secara eksplisit kita bisa melihat bahwa Yesus menyatakan persembahan persepuluhan harus dilakukan. Ya, saya tunjukkan ayatnya ya. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar,
Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus kamu lakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini sama dengan Lukas 11 ayat 42. Tapi celakalah kamu hai orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi orang ahli Taurat itu membayar persepuluhan sampai detail, tapi mereka mengabaikan kasih Allah, keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Mereka abaikan. Jadi ada dua hal di situ yang di Yesus bicarakan, yaitu persembahan persepuluhan yang diberikan oleh ahli-ahli Taurat dan keadilan, kasih, kesetiaan yang tidak mereka lakukan. Nah, lalu Yesus di bagian akhir dari kalimat itu dia bilang apa? Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus dilakukan. Yang satu itu yang mana? Persembahan persepuluhan harus dilakukan. Tapi yang lain jangan diabaikan. Yang lain yang mana? Kasih, kesetiaan, belas kasihan itu. Ya, keadilan jangan diabaikan. Itu berarti bahwa Yesus waktu dia menekankan kasih, dia menekankan keadilan, dia menekankan kesetiaan, dia tidak membuang persembahan persepuluhan. Dia bilang yang satu harus kamu lakukan, tapi yang lain jangan diabaikan. Berarti lakukan dua-dua dong. Yaitu sementara kamu mempraktikkan persembahan persepuluhan, lakukan juga kasih, keadilan, dan kesetiaan. Atau dibalik, sementara kamu melakukan kasih, keadilan, dan kesetiaan, kamu juga tetap harus melakukan persembahan persepuluhan. Jangan buang salah satu, ya. Nah, lalu di Matius 23 ayat 23 tadi, satu ayat setelah itu, yaitu ayat 24, Yesus bilang begini, ya. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tapi unta di dalamnya kamu telan. Nyamuk kamu tapiskan, tapi unta kamu telan. Harusnya tapiskan untanya, itu memang lebih penting. Tapi bahwa yang lebih penting menapiskan unta bukan berarti nyamuknya boleh ditelan. Nyamuk juga harus ditapiskan. Jadi fakta bahwa menapiskan unta jauh lebih penting tidak berarti bahwa menapiskan nyamuk itu tidak dilakukan. Nah, sama juga. Kasih, kesetiaan, keadilan itu jauh lebih penting daripada persembahan persepuluhan. Tapi melakukan itu tidak berarti bahwa persembahan persepuluhannya dianggap tidak berlaku dan tidak dilakukan. Jadi di sana kita bisa lihat bahwa Yesus sebenarnya juga menyarankan atau memerintahkan persembahan persepuluhan harus tetap dilakukan. Ya, jadi saya menunjukkan bahwa Paulus dan Yesus itu berbicara tentang persembahan persepuluhan dan itu masih berlaku. Bukannya tidak berlaku seperti yang dikatakan Pak Brian. Ya, saya bicara dari ayat Alkitab. Terserah saudara mau percaya apa yang saya katakan dari ayat Alkitab atau percaya apa yang dikatakan oleh Pak Brian yang bahkan nggak pakai ayat sama sekali. Atau pakai ayat yang salah ditafsirkan. Atau tidak dilihat secara menyeluruh sehingga akhirnya menjadi ayatiah dan bukan Alkitabiah. Lalu di bagian akhir Pak Brian mengatakan bahwa Tuhan nggak butuh uang lu. Ya, Tuhan tuh kaya. Tuhan butuh hidup lu 100% diserahkan pada Tuhan. Ya, iya memang. Tapi apakah dengan memberikan persembahan persepuluhan, maka itu berarti bahwa kita tidak menyerahkan hidup seluruhnya pada Tuhan? Kalau dikatakan bahwa Tuhan nggak butuh uang lu yang 10% itu, ya berarti Tuhan bukan hanya nggak butuh 10%, Tuhan nggak butuh semua. Kalau begitu nggak usah dong berikan persembahan. Termasuk pemberian persembahan sukarela kah apakah, gak perlu dikasih. Tuhan gak butuh semua kok. Kalau Tuhan tidak butuh 10%, dia tidak butuh 100%, 1000%, 1.000.000% pun dia tidak butuh. Tapi kan pemberian persembahan itu harus dimengerti bahwa bukan Tuhan membutuhkan uang itu, tapi Tuhan mau melihat kesetiaan kita di dalam memberi sekecil apapun hanya untuk ukuran 10%. Tuhan mau melihat kesetiaan kita karena itu diperintahkan. Nah, kalau dikatakan Tuhan tidak butuh uang lu, dia kaya. Dan terus di perjanjian lama kan dia perintahkan supaya berikan persembahan persepuluhan. Apakah itu berarti bahwa di zaman sekarang Tuhan gak butuh uang lu, tapi di zaman perjanjian lama Tuhan butuh uang manusia?
Kalau Tuhan nggak butuh uang lu karena Tuhan kaya, maka sekarang nggak usah kasih persepuluhan karena Tuhan kaya. Maka Tuhan yang memerintahkan persembahan persepuluhan di dalam perjanjian lama, dia nggak kaya? Kan kayak gitu juga, ya. Jadi kita tetap memberikan persembahan persepuluhan, tapi kita harus melihat bahwa itu bukan karena Tuhan butuh duit, tapi karena Tuhan mau kita menggunakan duit kita untuk pekerjaannya di dunia ini. Dan dia melihat kesetiaan kita dalam hal kecil itu, ya. Dan bahwa kita kasih persembahan persepuluhan bukan berarti bahwa saya sudah kasih 10%, jadi 90%-nya urusan saya, tidak ada urusan dengan Tuhan, dan hidup saya bukan urusan Tuhan. Tidak. Kita memberikan persembahan persepuluhan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap gereja Tuhan, ya. Tapi kita juga sadar bahwa hidup kita sepenuhnya ini harus diserahkan pada Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Maka saya bukan hanya kasih 10% lalu urusan dengan Tuhan sudah selesai. Tidak. Ya. 90% masih ada. Kita bisa pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Lebih dari 10% juga tidak apa-apa kan? Ya kan? Mau 100% juga nggak apa-apa. Tapi 10% itu adalah tanggung jawab orang Kristen kepada gereja. Bukan hanya untuk pendeta ya, tapi untuk operasional seluruh pelayanan. Ya. Selain itu juga saya perlu tegaskan bahwa di dalam perjanjian lama itu orang-orang Lewi itu memungut persembahan kumpul di bait Allah, baru mereka ngatur untuk kehidupan seluruhnya. Jadi tidak langsung ke pribadi mereka. Kalau pendeta-pendeta mengumpulkan persepuluhan bisa secara pribadi, itu bisa membawa pada penyimpangan banyak hal. Pendeta bisa kaya raya dari persembahan persepuluhan itu. Jadi seharusnya adalah masuk ke gereja, gereja kelola untuk pelayanan yang lain, termasuk di dalamnya adalah kehidupan para hamba Tuhan full timer itu, ya. Nah, itu kira-kira pendapat saya. Dan ingat, saya sudah tunjukkan ayatnya. Yesus, Rasul Paulus tetap melihat itu berlaku. Karena itu persembahan persepuluhan tetap berlaku, ya. Kalau itu adalah perintah dan tetap berlaku dan saudara mengabaikannya, saudara berdosa, ya. Nah, saya setuju dengan Pak Brian, cari gereja yang baik dan berikan persembahan saudara di sana, ya. Terutama gereja yang memperhatikan penginjilan dan juga pelayanan kepada orang-orang miskin. Gereja yang benar, jangan gereja yang sesat. Ya, itu saja yang dapat saya bagikan, dan semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.